Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin, Bapak Ibu dan adik-adik jamaah sholat subuh Masjid Al-Ilham yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjamaah kembali dan tampak bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik ini segar-segar sekali wajahnya. Kelihatan kalau memang biasa sholat subuh berjamaah. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ada sebuah wilayah laut yang disebut dengan Laut Mediterranean. Laut Mediterranean ini sambung dengan Samudra Atlantik. Kalau kita mendengar kata laut, tentu ini tidak seluas samudra. Kalau kita mendengar kata samudra, tentu samudra ini jauh lebih luas dari laut. Nah, di pertemuan antara laut dan lautan ini ada sebuah selat namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar ini terletak antara di sebelah utara itu Spanyol yang nama dulunya adalah Andalusia, yang bahasa Arabnya Al-Andalus. Kemudian yang di sebelah selatan itu Maroko, yang dulu juga lebih dikenal dengan Al-Maghrib. Nah, setelah Selat Gibraltar ini ke arah timur sedikit, itu namanya Laut Mediterranean ini. Nah, dulu ada seorang ahli oseanografi, yaitu ahli tentang kelautan dan berbagai aspek yang berhubungan dengan laut. Dia itu mantan seorang mayor marinir yang akhirnya dia lebih tertarik dengan oseanografi ini, akhirnya lebih sering menyelam ke laut sana, laut sini, laut sana, laut sini, untuk ilmu pengetahuan yang disebut oseanografi ini. Nah, suatu kali dia menemukan bahwa di Laut Mediterania ini ada, ketika dia menyelam, itu menemukan kok ada semacam pembatas antara laut sebelah sini, sebelah sini. Nah, pembatas ini adalah yang laut di sebelah sana ini kok bening dan airnya segar tawar. Sementara yang sebelah satunya lagi itu seperti biasa terasa asin sebagaimana laut-laut yang lain. Nah, ketika dia berusaha menembusnya dengan tangannya begini, tembus memang. Tetapi ketika tangannya ditarik, dua lautan ini ya sambung lagi, bertemu lagi begitu. Tapi airnya tidak bisa bercampur. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tidak jauh Spanyol itu, kalau adik-adik mau ke sana, paling-paling hanya sekitar penerbangannya itu 16 jam, kalau tidak berhenti. Dari Surabaya kira-kira ya 17 jam. Nah, kalau tanpa berhenti, tanpa istirahat, tanpa transit, kira-kira sampai di tempat ya kelenger memang. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ketika dia menemukan fenomena di samudra ini, kemudian dia di tempat lain juga menemukan fenomena yang sama. Ternyata di seluruh dunia ini ada 5 tempat, yang salah satunya di Mediterania ini, yang keduanya di Selandia Baru sana, dan lain-lain. Nah, karena penasaran, dia bertanya kepada seorang Muslim di negerinya sana, karena namanya saja Jacques.
Yves Cousteau, katanya itu dibaca Jacques-Yves Cousteau. Dia bertanya pada seorang muslim, seorang guru ngaji dari Masjid Al-Ilham Prancis sana, ketika ditanya kenapa ya di dalam laut itu kok saya menemukan ini, di dalam agamamu itu apa? Oh, ini kalau di dalam Al-Quran, nah dibukakan surat Ar-Rahman yang Sabtu lalu dibaca Ustadz Yusuf subuh. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marojal bahroini yaltaqiyan, dua laut ini bertemu tapi tidak saling mencampuri. Bainahuma barzakh, antara keduanya ada pembatas, la yabghiyan, sehingga tidak akan saling mencampur. Ini kitab apa? Nah, ini kitabnya orang Islam. Orang Islam itu kitabnya ini. Ya. Jadi setiap hari kalau Anda ke Masjid Al-Ilham itu jamaahnya ba'da subuh dan ba'da maghrib itu sambil nunggu isya. Mereka itu tidak pulang untuk ini. Ya. Diterangkan begitu. Nah, Bapak Ibu, kendati sudah ditunjukkan dengan bukti Al-Quran yang itu tertulis 1400 tahun lalu, kalau dihitung waktu itu ya, ketika dia bertanya, kalau sampai sekarang 1450 tahun, dia hanya berkomentar, kalau begitu yang ngarang kitab ini pinter ya. Ini bukan karangan manusia, ini wahyu dari Allah. Apa wahyu itu? Ini dari Tuhan, diturunkan kepada Muhammad untuk disebarluaskan kepada seluruh pengikutnya, yaitu umat Islam ini. Begitu ya. Ya nanti kalau ada apa-apa saya tanya lagi. Bapak Ibu sekalian, yang namanya hidayah itu memang ya dari Allah. Belum tentu orang yang sudah membuktikan kehebatan dan keajaiban yang mereka temui di dunia ini secara otomatis akan masuk Islam. Belum tentu, karena hidayah itu milik Allah dan haknya Allah semata, mau diberikan kepada siapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang jamaah subuh ini, jenengan dan saya semua ini sudah diberi hidayah oleh Allah. Peteng-peteng enak-enak melungker kok jenengan jamaah kesini itu ngapa? Lah enak-enaknya tidur jam 4 itu ya. Dingin, sejuk, dan tidak ongkep, melungker itu paling enak. Kok jenengan semua sholat kesini? Buktinya bahwa dingin sejuk itu Pak Tony setiap subuh itu memakai jaket hitam itu. Itu bukti bahwa seandainya di rumah melungker ya lebih enak. Mengapa kok datang ke Al-Ilham ini? Masya Allah, memang namanya, sekali lagi namanya hidayah itu milik Allah dan ini Allah yang memberikan hidayah. Kalau jenengan berhasil memberi petunjuk orang lain itu untuk diajak masuk Islam misalnya, jenengan hanya perantara. Nah, bukti ya yang terjadi pada Jacques-Yves Cousteau ini, dia sendiri sudah menemukan bukti langsung. Nah, tapi ternyata ketika kematiannya pada tahun 1991, beliau masih dimakamkan secara Nasrani. Itu adalah bukti bahwa beliau, meskipun banyak sumber berita di dunia ini, kalau saya hitung kira-kira 55% mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Ternyata yang 45% termasuk salah satunya bukti pemakaman dia itu, dia tidak dimakamkan secara Islam, dia masih dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan secara Nasrani. Sekali lagi, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu petunjuknya Allah. Aqulu qawli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi hidayah wa taufik ma'ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.